Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin وانشر وحفظ ونهضة الموطن آمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita puji Allah, mengingat Allah. Kita banyak zikir kepada Allah dengan memujinya, dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah di pagi yang penuh dengan barakah ini, penuh dengan kenikmatan ini, bisa kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan secara berjamaah, dan lanjutkan dengan kita sama-sama duduk bersama-sama bermuzakarah, bermutalaah di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori yang dikatakan oleh baginda Allah sallallahu alaihi wasallam, yaitu riyadun min riyadil jannah, taman daripada taman surga, yaitu duduk di majelis ilmu. Semoga hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa kita sudah kita melaksanakan puasa satu hari, alhamdulillah ini hari yang kedua. Kita selalu keadaan sehat walafiat, kemudian semua amal puasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat yang kita baca mudah-mudahan itu menjadi asbab untuk kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subuh yang kemarin di pertemuan pertama sudah kita membahas tentang keutamaan dan keistimewaan malam pertama daripada bulan Ramadan. Yaitu di bulan Ramadan ini semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satupun pintu-pintu surga itu tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pintu-pintu neraka itu ditutup lebar, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dibuka selama bulan Ramadan. Oleh sebab itulah, jadi lanjutkan kajian kita subuh yang
dua ini di bulan Ramadan ini, yaitu penjelasan tentang tufahu fihi abwabul jin wa tughlaqu fihi abwabun niran wa yufsidu fihi kullu ma rada wa syaitan. Di bulan puasa itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup padanya pintu-pintu neraka, kemudian setan-setan dibelenggu. Sehingga di dalam kitab ini, kajian kita di subuh ini adalah kitab Taharatul Qulub karangan Syekh Abdul Aziz Ad-Daimi rahimahullah. Semoga kita mengkaji kitab ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, dan mari kita awali dengan sama-sama melapaskan umul kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan dengan mengkaji kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Jamaah subuh yang insyaallah makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan dibukanya pintu-pintu surga, kemudian tutup pintu-pintu neraka, dan setan, jin-jin yang jahat dibelenggu oleh Allah SWT. Maka oleh sebab itulah dalam kitab ini dijelaskan wahzarul hizra minat tafrid wal ihmal, dan berhati-hatilah. Itu ihzar itu ya berhati, jagalah dirimu, berhati-hatilah minat tafrid, dari perbuatan malas, tafrid wal ihmal, minat tafrid dari perbuatan malas, kemudian wal ihmal, mengabaikan bulan Ramadan itu. Hindarilah diri dari perbuatan yang malas dan mengabaikan bulan Ramadan itu. Banyak orang yang mengabaikan, banyak orang yang lalai di bulan Ramadan. Padahal pintu-pintu surga itu dibuka lebar Allah SWT. Pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah SWT. Setan-setan dibelenggu. Nah, jadi oleh sebab itulah berhati-hatilah kita semua. Kesempatan ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hindarilah dari perbuatan malas, kemudian ihmal, abaikannya. Wa takasulu an sholih a'mal, dan perbuatan malas untuk mengerjakan amal soleh. Hindari perbuatan malas untuk mengerjakan amal soleh. Makanya di bulan puasa ini ada cita-cita orang yang soleh. Cita-cita orang yang soleh di bulan Ramadan ini, fahimmatus solihina fihi al-qiyam was-shiyam. Jadi cita-citanya orang soleh itu ada dua di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah as-shiyam wal qiyam. Jadi perbuatan di bulan Ramadan ini ada dua, yaitu ibadah yang kita lakukan. Yang paling utama adalah ada dua macam. Yang pertama adalah as-shiyam wal qiyam, puasa dan mendirikan malamnya, puasa dan menghidupkan malamnya, qiyam was-shiyam. Jadi kedua kata ini, itu keinginan, cita-citanya orang soleh itu adalah ada dua, yaitu puasa dan mendirikan malamnya. Makanya ini semakna dengan, ada relevansinya dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah SWT, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Kemudian di hadis yang lain, man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan malamnya, menghidupkan malamnya, imanan wa ihtisaban, itu karena iman dan mengharap ridha Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita orang yang soleh. Dua, al-qiyam was-shiyam. Jadi as-shiyam wal qiyam, puasa dan mendirikan malamnya. Berarti kalau dia tidak berpuasa, berarti bukan termasuk orang yang soleh, atau tidak mendirikan malamnya. Salah satunya puasa saja, tetapi mendirikan malamnya enggak, menghidupkan malamnya enggak. Puasa saja, tetapi dia enggak sholat tarawih.
hendak membaca Al-Quran, berarti itu bukan cita-cita orang yang soleh. Cita-cita orang yang soleh itu al-qasya. Kemudian itu adalah wal qaffu lil kalam, menahan diri dari perkataan yang lebih. Jadi menahan diri dari perkataan yang banyak. Artinya ini kalau orang selalu berkata banyak, kalamnya banyak, maka dia akan mendatangkan kesalahan. Maka kesalahan itu juga akan mendatangkan dosa. Jadi oleh sebab itulah, jadi cita-citanya orang yang soleh itu yang selanjutnya di dalam kitab ini adalah kaffu fudulil kalami, menahan diri kelebihan berbicara. Jadi kelebihan berbicara. Kemudian wassalamatu min jami'il asan, wassalamatu min jami'il asan. Jadi menyelamatkan diri dari semua perbuatan dosa, menyelamatkan diri dari perbuatan maksiat, perbuatan yang mendatangkan dosa. Itulah himmatus sholihin, itu cita-cita orang yang soleh. Jadi mendirikan malamnya, kemudian dia berpuasa di Ramadan ini, kemudian dia mendirikan malam, dia menahan diri dari perkataan yang salah, artinya perkataan yang banyak, kemudian dia menghindari dari semua perbuatan dosa. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir cita-cita orang yang soleh itu adalah washtiqalu bizikrillah. Dia sibuk dengan zikir kepada Allah SWT. Sibuk dengan selalu mengingat Allah. Banyak-banyak dia berzikir kepada Allah, baik siang malam. Ini semuanya itu dia bukan dirinya berzikir kepada Allah SWT. Inilah cita-cita orang soleh. Kemudian di bulan Ramadan ini juga kok ada cita-cita orang yang lalai, yang tidak, artinya citanya orang yang lalai. Wa himmatul ghafilina, dan cita-cita orang yang lalai, karena orang yang lalai di bulan puasa ini, wa himmatul ghafilina, cita-cita orang yang keinginan dan cita-cita orang-orang yang lalai bulan puasa ini adalah at-talazzuzu bi alwani ta'am, at-talazzuzu bi alwani ta'am. Pekerjaannya dia mencari makanan-makanan yang lezat saja. Jadi hanya ia lalu petes ini buka doang. Jadi dasar sini dia cari dia makanan, ya segala macam makanan bi alwani ta'am. Jadi warna-warni. Dia sibuk dengan makanan-makanan yang berwarna-warni, segala macam makanan yang lezat. At-talazzuz itu mencari makanan-makanan yang lezat, yang enak saja. Itu aja. Itulah luar biasa di bulan ini. Biar banyak makanan depan kita, hanya satu, paling hanya sedikit yang kita makan. Luar biasa keinginan. Jadi orang-orang yang lalai itu adalah sibuk dengan mengurus makanan, sibuk dengan apa yang dia pakai untuk berbuka saja, tetapi dia tidak sibuk untuk mengingat Allah, sibuk untuk beribadah kepada Allah SWT. Sibuk hanya puasanya doang, puasanya doang. Nanti pas berbuka, keliling kita sini buka, macam kan. Jadi banyak macam dia pakai untuk berbuka. Padahal nanti ketika kita berbuka, korma paling es campur 1-2 sedikit sudah katanya. Itulah bahagianya, bangga, senangnya orang yang berbuka. Farhatun daib tarik, itu hanya gembira ketika dia berbuka. Maksudnya di sini adalah ketika azan dikumandangkan, azan maghrib itu kita makan korma, kemudian es yang itu sudah luar biasa. Itu senang, sudah merasa kenyang. Nah, jadi kegembiraan itu ketika kita berbuka itu melihat makanan-makanan, tapi hanya sedikit. Cuma ini yang cita-citanya orang yang lalai itu adalah mencari makanan-makanan yang lezat saja.
tapi tidak punya tarawih. Nah, tarawih. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan min shaimin laisa lahu min siyam illa al-ju'i wal 'atash. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa hanya lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apa-apa. Kewajiban puasa doang, tetapi dia tidak mendapatkan pahala daripada puasanya itu. Itu cita-cita orang yang pertama adalah mencari makanan-makanan yang enak saja. Nah, ini bayangkan coba ketika dia sedang berbuka, itu penuh di jalan itu orang mencari. Ada luar biasa sampai keliling mencari untuk berbuka, tetapi dia tidak sholat tarawih. Nah, inilah yang harus kita hindari nih. Nah, kemudian watadyi'i awqatih, dia menyempitkan waktunya. Ya, dia sempit waktunya. Kemudian bil ghaflah wal manam, dia sempitkan waktunya dengan lalai dan banyak tidur. Nah, jadi dia sempitkan waktunya, dia waktunya dengan banyak kelalaian dan banyak dia tidur. Nah, inilah yang fenomena yang terjadi ini. Para satis, saudara-saudara. Jadi disinilah karena banyak orang berpikir bahwa hadis Nabi yang shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, lagu sejelur tidur. Nah, jadi itulah cita-citanya orang yang filin, orang-orang yang lali di bulan Ramadan ini. Lazuzu bi ta'am wa tad'i awqatih bil ghaflah wal manam. Jadi dia sempitkan waktunya, dia buat waktunya dengan banyak kelalaian dan banyak tidur. Nah, jadi walhasil, jadi kesimpulan kita kajian subuh ini adalah, jadi cita-cita orang soleh itu adalah al-qiyam siyam. Jadi berpuasa dan mendirikan malamnya. Kemudian melqafu an putus kalam. Jadi menahan diri dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Wassalamatu jami'il asam, dia menyelamatkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian wasyigot zikri malakil a'lam, dia sibuk dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang bukan masuk dalam kriteria ini, orang yang tidak pernah melakukan ini, maka bukan termasuk orang yang soleh. Nah, bukan termasuk orang yang soleh kalau dia tidak melaksanakan hal yang dijelaskan dalam kitab ini. Orang-orang yang soleh berpuasa, menghidupkan malamnya, banyak membaca Al-Quran, menghindari diri dari perbuatan yang sia. Ya, gimana saudara? Belum. Nah, jadi inilah yang perlu kita mengingat bersama. Wahzarul hizra minat tafriq wal ihmal. Berhatilah di bulan Ramadan ini dari segala perbuatan-perbuatan yang malas. Nah, jadi itu ya. Nah, gimana? Janji bagi Allah orang yang soleh itu. Nah, janjinya Allah bagi orang yang berbuat soleh ini banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi di dalam surah Al-Kahfi itu, daripada surah Al-Kahfi itu dijelaskan tentang orang yang soleh itu adalah janjinya ada surga yang mengalir di dalamnya, yaitu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Di barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka dia banyak berbuat amal soleh, dan kemudian janji Allah adalah surga yang mengalir untuknya. Itulah orang-orang yang soleh, yaitu janji Allah yaitu surga yang mengalir untuknya dan tidak sia-sia. Sedangkan orang-orang yang gopili, orang-orang yang lalai itu tentunya ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari kajian subuh kita kali ini bisa membawa barakah untuk kita semua. Kemudian kajian kitab kita malam ini, subuh kali ini,
mudah-mudahan mengalir keberkahan dari para ulama-ulama kita, sehingga bisa kita manfaatkan waktu-waktu yang singkat untuk kita banyak duduk di majelis ilmu, duduk kemudian kita berzikir kepada Allah, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengqama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan siapa yang mendirikan malamnya dengan penuh banyak kegiatan ibadah karena iman dan berharap kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberkahi pada pagi yang barokah ini, dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan dan membaca Ummul Kitab Sirril Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Shiratal ladzina an'amta